Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Fasilitas Nasional Bapak Eko Yudi Susilo dan Bu Isnani Hayati selaku mewakili kepala sekolah, Bapak Ibu peserta berbagi praktik baik pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan berkah dan rahmatnya kita dapat hadir pagi ini dalam kegiatan berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Sebelum penyampaian materi dipaparkan, alangkah baiknya kita memulai kegiatan pagi hari ini dengan berdoa supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Mengawali kegiatan hari ini, mari kita dengarkan sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bu Isnani Rohayati kepada Bu Isnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Eko Yudi Susilo selaku Fasmas dari BK, yang saya banggakan Ibu Yosenda selaku calon Fasda BK, serta Bapak Ibu semua yang siap untuk mengikuti berbagai praktik baik dari Bu Yosenda. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan berbagi praktik baik yang telah didapatkan Ibu Yosenda dari pelatihan Fasda, yang insya Allah akan bermanfaat bagi kami karena sesuai juga dengan visi sekolah kami yang antara lain adalah berkarakter dan berprestasi gitu. Jadi nanti Bapak Ibu semua di samping mengejar anak-anak atau mendorong anak-anak di bidang akademiknya dibantu oleh BK, dan hasil praktek baik ini nanti anak-anak akan berkarakter juga, sehingga sekolah nanti benar-benar bisa mewujudkan sekolah yang aman, nyaman bagi anak-anak, bebas bullying, bebas kekerasan dan sebagainya. Selanjutnya sambutan khasnas yang akan disampaikan oleh Pak Eko Yudi Susilo. Kepada Pak Eko kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Ibu Yosenda khususnya kami ditugas dari BPTK melalui dinas pendidikan, tepatnya di 21 melakukan pengamatan terhadap praktik baik yang disampaikan dari Kasjawat. Yang kedua tugas kami mendampingi dalam penyusunan laporan. Itu yang Berikutnya merupakan agenda utama kita hari ini, yaitu pemaparan materi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Yosenda Megajila. Kepada Bu Yosenda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Isnani sebagai membantu Ibu mewakili Ibu Kepala Sekolah mendampingi saya di sini, dan terima kasih kepada Bapak Fasilitator Nasional Bapak Eko yang sudah bersedia hadir mendampingi saya, serta teman-teman sejawat yang sudah bersedia hadir mendampingi saya untuk berbagi praktek baik. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan berbagi praktek baik yang sudah saya dapatkan setelah saya mengikuti BIMTEK Fasilitator Daerah di Surabaya. Nah, di sini sebenarnya ada 7 jurus BK hebat yang sudah saya dapatkan kemarin di sana. Namun karena ini adalah OJL saya atau tugas dari Fasilitator Nasional untuk saya berbagi praktek baik memilih 2 jurus. Nah, di sini saya memilih jurus yang pertama dan jurus yang ketiga. Yang pertama adalah kenali potensi yang saya pilih, dan yang kedua adalah jurus tumbuhkan resiliensi. Di berbagi praktek baik ini sebenarnya kalau saya bisa membagikan semuanya itu ada 7 jurus Bapak Ibu. Yang pertama adalah jurus kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, dan yang keenam juga membangun kolaborasi, serta yang ketujuh menata situasi. Namun di sini saya hanya memilih jurus yang pertama dan ketiga. Baik, selanjutnya jurus yang pertama yang akan saya sampaikan adalah jurus kenali potensi. Kenali potensi kali ini saya di sini juga akan memperkenalkan kepada panjenengan semua. BK sendiri melalui BPTK itu memiliki sebuah aplikasi Bapak Ibu. Ini aplikasi khusus untuk BK. Nah, aplikasinya itu bernama aplikasi Aku Pintar. Di situ nanti kita bisa mengakses seperti semacam kalau yang sudah kita laksanakan di sekolah kita itu adalah tes IQ Bapak Ibu. Tapi ini lebih yang sederhana. Bisa kita aplikasikan untuk anak-anak untuk pembelajaran mereka. Nah, di sini bisa untuk mengetahui gaya belajar, multiple intelligence atau dapat kecerdasan. Yang
kiasek. Mungkin ini baru untuk panjenengan, nanti bisa saya sampaikan ke panjenengan biar panjenengan juga bisa lebih memahami. Di sini saya akan mengajak panjenengan untuk belajar tentang gaya belajar Bapak Ibu. Mungkin panjenengan sudah paham nih, mungkin ini lebih dalam lagi karena dengan BK. Yang pertama mengenali 3 gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual. Di situ sudah tertera Bapak Ibu. Di sini anak yang belajar gaya belajarnya visual itu pasti lebih mudah mengingat informasi dan bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Dan yang ketiga itu adalah gaya belajar kinestetik. Seperti apa? Biasanya belajar efektifnya dengan menyentuh, biasanya bergerak, atau mungkin melakukannya secara langsung. Anak-anak seperti ini, anak-anak kinestetik pasti anaknya suka praktek, terus eksperimen atau aktivitas fisik biasanya. Kemarin Bapak Ibu, saya sudah melaksanakan ini di kelas 9A Bapak Ibu. Memang saya kebetulan kemarin di kelas 9A, ini anak-anak saat mengerjakan tes 8 kecerdasan dan tes gaya belajar. Saya kemarin karena waktu yang minim, jadi saya mengambil 2 Bapak Ibu kemarin, yaitu tes kecerdasan dan tes gaya belajar. Di sini sudah saya sertakan linknya. Bagaimana biasanya kemarin menyebarkannya? Saya masuk di grup WA-nya anak-anak kelas 9A Bapak Ibu. Jadi anak-anak langsung bisa klik dan akses langsung link tersebut. Nah ini tampilannya, mungkin ini hanya gambaran saja, nanti bisa kita coba bersama di lain waktu. Aku pintar judulnya. Pasti yang pertama adalah siap mendampingi langkahmu menuju kampus impian, misalkan Riastek atau apa. Nanti bisa kita pilih. Nah, di sini nanti tampilan pilihannya ada tes gaya belajar, tes kepribadian, penjurusan, kemampuan dan konseling pintar. Nah, yang saya lihat contohnya ini, anak-anak kemarin langsung mengklik tes kemampuan. Nah, tes kemampuan ini saya mengambil sampel saja Bapak Ibu untuk gambaran panjenengan seperti apa sih bios hasilnya. Nah, ini di sini N itu naturalistik dan I-nya interpersonal. Di sini sudah tampilannya seperti ini Bapak Ibu, sudah jelas sekali. Nah, muncul 92. Nah, kalau interpersonalnya apa sih bios? Kalau bisa tahu interpersonalnya semuanya ada persennya, iya. Tapi yang paling betul pasti itu hasilnya, 89%. Nanti kita pahami tentang gaya belajar anak-anak. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya. Terima kasih sudah memberikan wawasan. Oke. Ya, wawasan kepada kami kita sebagai guru mapel. Oke. Pertanyaan saya, apakah gaya belajar ini itu sudah dipastikan anak ini kinestetik terus? Oke. Nah, atau mungkin bisa berubah-ubah atau seperti apa? Begitu. Oke. Terus manfaatnya juga sebagai kami kita sebagai guru mapel itu apa manfaatnya? Maksudnya manfaatnya untuk pembelajaran untuk ke anak-anak itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaannya cukup bagus ya Bapak Ibu. Menarik sekali untuk kita mungkin jenengan juga sama bertanya-tanya. Yang pertama nanti apakah terus seperti itu tidak Bapak Ibu? Jadi nanti bisa berubah atau sebenarnya anak kinestetik itu ya memang kinestetik, cuma kan ada 8 kecerdasan itu tadi. Nah, di situ kan kayak tadi auditori kinestetik. Nah, lebih dominan yang mana itu nanti bisa terlihat karena memang kita sendiri ini memiliki 8 kecerdasan itu semua memiliki, cuma tergantung berapa persennya itu Bapak Ibu. Berapa persen yang lebih tinggi, yang dominan yang mana, itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya apa? Terus atau gunanya apa untuk saya bagikan ini kan ke panjenengan sebagai guru mapel? Banyak Bapak Ibu. Yang pertama, panjenengan nanti bisa mengetahui, bertanya-tanya tadi, misalkan anak itu nggak bisa diam ya. Mungkin kalau panjenengan sudah tahu kinestetik, auditori, dan visual sih pasti Bapak Ibu semua mata pelajaran pasti tahu itu. Cuma anak ini terdeteksinya di mana itu kan yang nggak tahu. Nah, itu gunanya kita memiliki aplikasi ini mungkin melalui BK karena itu memang pelajaran kita nih Bapak Ibu. Kita akan membantu panjenengan untuk itu. Jadi panjenengan bisa bertanya ke BK itu manfaatnya. Jadi, nah selanjutnya karena ada 7 jurus dan mengingat waktu saya hanya memilih 2 jurus tadi. Nah yang ketiga saya di sini milih jurus yang ketiga Bapak Ibu. Di pemaparan saya yang kedua saya memilih jurus 3. Jurus 3 itu apa Bapak Ibu? Tumbuhkan resiliensi Bapak Ibu. Nah tumbuhkan resiliensi ini memang ada di jurus 3. Apa itu tumbuhkan resiliensi dan daya lenting? Nah ini kemarin yang saya paparkan ke anak-anak, saya sempat menyampaikan ke anak-anak untuk memiliki pola pikir bertumbuh dengan bahasa yang sederhana. Resiliensi adalah pola pikir bertumbuh. Bagaimana kita bisa mengubah pola pikir yang awalnya fixed mindset menjadi growth mindset. Ini juga bisa digunakan wali kelas atau Bapak Ibu guru mapel jika menjumpai kasus anak-anak yang memang percaya kepada panjenengan. Percaya bagaimana dalam artian curhat. Misalkan, ayo wes cerita ke BK misal begitu. Enggak Bu, saya enggak ke BK, saya ke Bu Ira aja misal gitu. Nah, silakan monggo. Nanti ilmu ini bisa juga panjenengan pakai sebagai dasar konseling. BK ini cukup menarik Bapak Ibu. Judulnya adalah model burger Bapak Ibu. Kenapa kok burger? Karena ada 3 lapisan di dalam burger itu. Yang lapis pertama apa? Kita awali dengan apresiasi. Oh terima kasih, kamu sudah mau cerita ke Bu Ira. Jangan langsung, Bu saya mau curhat, bisa ke BK, ayo ke BK. Nah, padahal datangnya kan ke Bu Ira ini ceritanya. Nah, diapresiasi dulu. Misalkan, makasih ya sudah mau cerita, ada apa, ada apa, misalkan ada apa, ada yang menceritakan apa. Nah, di tengah
Misalkan saya sebagai bapak-bapak nih, sebagai bapak olahraga misalkan, bapak apresiasi kamu karena sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Jadi dia sudah berusaha. Saya apresiasi anak ini, kamu sudah berusaha, sudah bagus loh, kamu melakukan itu. Gitu. Sebuah ilustrasi untuk panjenengan biar bisa memahami konflik individu yang saya lakukan di BK. Oke, tapi terima kasih ya, kamu sudah memberikan meluangkan waktu untuk ngobrol dengan dosen dengan kita ya. Jadi kira-kira hari ini kita ngobrol 30 menit, kira-kira cukup? Nah, saya membuat kesepakatan dulu dengan anaknya. Kalau 30 menit cukup karena dia akan memiliki pelajaran dulunya. Saya juga boleh bawa ke kelas ya. Baik. Nah, kan kamu minggu lalu sudah cerita kalau kamu bilang saya lupa merasa berdiri, gitu ya? Iya Bu, sangat Bu, saya sangat tersiksa. Oke, baik. Kalau gitu, sekarang situasi yang nyaman, yang aman, yang membuat kamu tidak tersiksa itu seperti apa ya? Kira-kira coba sekarang kamu bayangkan. Ya sebenarnya Bu, saya pengen mereka berterima saya, berterima saya itu seperti biasa saja. Di sini anak ini tadi memang cerita gambarannya anak ini terbuli bapak ibu, dan itu mulai dari dia awal masuk kelas 7. Saya tidak bisa menyebutkan anak yang kelas berapa karena memang anak ini terbuli dari kelas 7 dan dia merasa bahwa sering sekali tasnya dilempar sama anak-anak, terus bahkan disembunyikan, terus anaknya juga pernah mengalami silent treatment ya, didiamkan, terus tiba-tiba kalau ada anak cerita dia datang langsung pergi semua. Nah itu saya konseling dengan menggunakan pendekatan konseling realita, tapi saya juga tetap menggunakan metode duduk tadi bapak ibu. Nah di sini bagaimana proses konseling individu dengan bunga, saya sebut saja bunga B, menggunakan materi bola bekel. Ini juga digunakan paling besar. Nah materi bola bekel, kenapa saya menggunakan bola bekel kemarin di konseling individu saya yang tadi? Bola bekel itu kan saya tadi menyampaikan ke anaknya, kamu kan sekarang sedang dibully, nah kamu itu sedang dijatuhkan, ibarat kamu pernah main bola bekel, kamu biasanya saya pernah main bola bekel. Nah bola bekel itu kan kalau dijatuhkan mau mantul atau pecah? Ya memantul Bu. Nah itu yang sedang kamu alami sekarang, kamu tuh lagi dijatuhkan dengan situasi kamu dibully sama teman-temanmu, kamu lagi jatuh, sejatuh-jatuhnya dilempar itu seperti bola bekel. Tapi kamu bagaimana kita mengajak sebagai guru BK dan mungkin wali kelas atau guru magang yang diceritanya agar anak itu bisa memantul kembali seperti itu bapak ibu, bisa dipahami ya? Nah seperti itu, jadi teknik-teknik sederhana seperti itu misalkan dicontohkan bola bekel. Kenapa anak bisa lebih memahami daripada kita menjelaskan yang berbelit-belit kan atau kita memarahi mereka itu anak nggak akan paham. Tapi kalau dengan bola bekel kalau dijatuhkan kan nggak pecah kan, mantul kan? Nah itu kamu nah sebuah pencapaian besar terlepas dari hasilnya seperti apa. Meskipun dia kan bilang gagal nggak apa-apa, tapi kita menghargai bapak ibu, kita menghargai prosesnya anaknya mau coba itu tadi karena kita sendiri kan belum tentu mampu ya. Nah butuh untuk divalidasi. Yang kedua, membimbing ulang kegagalan dengan koreksi mindsetnya. Konselor membantu membimbing ulang reframing pengalamannya. Nah dengan label gagal tadi dirubah menjadi mendapatkan data baru. Data barunya apa? Ditekankan bahwa kita ini lagi proses belajar. Strategi yang tadi tidak efektif untuk pelaku pembuli tadi ini adalah bagian dari proses belajar grow mindset. Buktikan bukan bukti tidak mampu kita, tapi grow mindset kita yang sudah bertumbuh tadi bapak ibu, resiliensinya. Tapi saya bilang saya paham kenapa kamu merasa begitu, tapi kalau boleh saya ingin menawarkan kacamata yang berbeda. Nah apa sih Bu? Nah bagi saya ini bukan kegagalan, ini data. Kamu sedang menjadi ilmuwan untuk masalahmu sendiri, jadi mencari ilmu dengan masalah sendiri, belajar untuk menyelesaikan masalah itu. Nah di sini saya juga data yang kita dapat adalah ya dia ternyata tidak berhasil. Nah kamu tadi sudah mencoba diam, nggak berhasil kan? Nah jangan diam berarti, nah seperti itu bapak ibu. Data yang baru kamu dapatkan hari ini adalah apa? Strategi kontak mata ternyata membuat pelaku bullying ini semakin agresif mengganggu kamu. Setelah saya tatap, saya tambah ketawain loh. Nah, tapi itu sudah dicoba dan tahu kan ternyata kamu diketawain. Yang penting kan dia sudah ada respon kan bapak ibu. Dan yang penting kamu tidak sendirian di sini. Biasanya tidak ada loh. Kamu kalau butuh bantuan kamu ke BK ada saya. Kamu nggak sendirian, kamu memang nggak punya teman. Tapi kalau kamu merasa tidak punya teman, kamu bisa datang ke BK. Nggak usah kamu sembunyi di toilet misalkan sampai jam istirahat habis. Tidak usah seperti itu, kamu ke BK. Nanti saya beri penguatan biar kamu bisa berani lagi untuk keluar kelas. Oke, misalnya yang A kita coret datanya nggak bagus berarti. Kamu nangkap malah dia nggak berhasil. Oke, berarti datanya yang nggak bagus. Minggu ini kita gunakan data baru yang kamu butuhkan tadi. Merancang rencana yang B yang lebih cerdas. Mungkin kita lagi fokus melawan dia secara langsung, tapi fokus mengupgrade super sistemnya. Misalkan pas kamu diganggu, kamu datang aja juga bukan aja diganggu lagi. Nah, jangan nangis di depan anak-anak itu, nangis lagi BK seperti itu. Jadi jangan terlihat lemah seperti itu. Gak apa-apa nangis di BK aja. Jadi biar kamu nggak semakin bully. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah bergabung praktek baik mendampingi saya hari ini di OJL saya di jurus 1 dan jurus 3. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas penyampaian materinya oleh Bu Yunda. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kita sampai di penghujung acara hari ini. Saya
sebagai pembawa